acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Harkaman SAG MAG. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nangka, buah duren. Gak nyangka majelis taklim Kepulauan Yapen keren. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Yapen. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberi kesehatan, umur yang panjang, amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kepulauan Yapen. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan untuk membimbing kita semua mengurus masjid-masjid yang ada di Kepulauan Yapen ini, amin. Yang saya hormati Ketua BKMT Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga juga Allah SWT selalu menjaga orang tua kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan Majelis Ulama Indonesia beserta anggota yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan para ketua dan anggota Majelis Taklim se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena di sore hari ini Allah masih memberi kita umur yang panjang serta iman yang kuat. Umur yang panjang itu tidak ada artinya bila tidak dibarengi dengan iman yang kuat. Banyak saudara kita punya umur yang panjang tapi tanpa iman yang kuat, maka berat rasanya hadir di majelis ilmu. Maka kita perlu bersyukur hari ini Allah kasih dua hal itu, umur yang panjang dan iman yang kuat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hidupnya ingin mulia, siapa yang hidup ingin bahagia, siapa yang ingin dimudahkan urusan-urusannya, siapa yang ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gemar bersolawat kepada Nabi, maka
maka akan diliputi dengan keberkahan-keberkahan dalam hidupnya. Berkah hidupnya, tentera hidupnya, damai hidupnya, dan semua orang tentu menginginkan ini. Maka salah satu kunci yang diajarkan agama kita adalah perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala Taha salatullah salam ala ala Yasin Majelis ta'lim itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa kita, majelis itu tempat berkumpul, ta'lim itu pembelajaran. Majelis ta'lim itu salah satu forum yang diridai Allah. Jadi Allah itu senang kalau hambanya berkumpul dan di mana di tempat itu ada nama Allah disebut. Maka orang yang berada di majelis ta'lim itu Allah anggap sama seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Dan tentu di antara kita belum ada yang mampu sholat qiyamul lail mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Belum. Tapi pahala kita dapatkan ketika bermajelis, ketika berada di majelis ta'lim. Allah anggap itu kita seperti melaksanakan qiyamul lail. Dalam riwayat lain disampaikan, siapa yang bermajelis ta'lim, maka sama halnya ketika dia melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat dalam semalam. Sholat tarawih saja itu 8 rasanya berat, apalagi yang 20. Pilih 8 apa 20 ibu? 8 apa 20? Rata-rata 8 ya. Pilih emas 8 gram atau 20 gram? 20 gram. Itulah. Tapi Allah memang selalu buka fasilitas untuk kita. Bagaimana kita itu melakukan sedikit hal dan memiliki pahala yang luar biasa. Salah satu diantaranya bermajelis ta'lim. Maka majelis seperti ini harus selalu kita rawat. Majelis ta'lim itu harus selalu ada pengajiannya. Karena disebut majelis ta'lim kalau ada pengajiannya. Kalau majelis ta'lim hanya arisan, berarti bukan majelis ta'lim, majelis arisan. Tapi bolehkah berarisan sampai majelis ta'lim? Boleh. Selepas pengajian bulanan, selepas pengajian mingguan, dikocok arisannya, boleh. Ada door prize dari Ibu Ketua BKMT atau dari Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan misalnya dikasih umroh. Amin. Itu boleh. Mulianya majelis ini bahkan Allah itu sampaikan melalui sunnah. Ya. Dalam riwayat disampaikan Allah itu senang ketika hambanya berkumpul di dalam 2 hal. Apa itu? Berkumpul karena menceritakan nikmat Allah, disebut tahniyah. Yang kedua, berkumpul karena menghibur orang lain yang sedang berduka, disebut takziah. Ketika kita bertahniyah, menceritakan nikmat-nikmat Allah, ketika kita bertakziah, menghibur saudara kita yang sedang berduka, maka Allah ridhoi itu.
Semenjak kita duduk di tempat itu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Luar biasa. Saya ulangi lagi, siapa yang bermajelis selama duduk di tempat itu, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin lama kita bermajelis, semakin lama kita mendengarkan ceramah, maka semakin banyak dosa kita yang digugurkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sebenarnya perlu bersyukur kalau saya ini ceramah sampai maghrib. Ya, betul ini. Ya. Karena banyak dosa yang digugurkan. Tentu dosa yang digugurkan adalah dosa kecil-kecil kita. Dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama itu lain cerita, harus saling memaafkan. Mohon maaf ini ya. Kadangkala kita sama-sama dari majelis taklim yang sama tapi tidak akur. Kadangkala begitu. Kadangkala persoalan warna jilbab. Kadangkala persoalan merek jilbab. Kadangkala persoalan harga jilbab. Ada di sini? Ada di sini? Tidak ada. Kadangkala dengar ceramah lancar, tapi ukhuwah tidak bagus, kekompakan tidak bagus. Ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita benahi. Karena tujuan bermajelis ta'lim itu adalah untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu ini bekal agama untuk menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Pertanyaannya kemudian, saya sudah ceramah di beberapa tempat, mesti itu ibu-ibu kalau ada majelis taklim. Tadi saya sampaikan kepada Ustadz Ketua MUI, biasanya kalau saya ceramah di depan majelis taklim itu saya ganteng sendiri. Tapi hari ini tidak jadi ganteng sendiri. Kenapa ibu-ibu yang mesti kita dorong? Ini pertanyaan mendasar yang mesti kita jawab. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu istilah agama kita Rabbul Bait. Ya. Kalau perempuan itu bagus Bapak Ibu, keluarga akan bagus. Kalau keluarga akan bagus, maka kampung kita akan bagus. Kalau kampung kita bagus, maka desa kita bagus. Kalau desa kita bagus, maka kecamatan kita bagus. Kalau kecamatan kita bagus, maka kabupaten kita bagus, dan seterusnya. Maka kebaikan itu harusnya dimulai dari rumah. Dan di rumah siapa yang pertama? Yang mengajar adalah ibu-ibu. Kadangkala laki-laki itu di rumah lebih mendengarkan perkataan istrinya. Kenapa? Takut sama istrinya. Kadangkala itu pagi diomelin, siang diomelin, malam diomelin, bangun diomelin. Iya. Kalau perempuan punya bekal, makan tentu omelannya itu tidak hanya sekedar omelan, tapi penuh makna. Anak tidak sholat diomelin, suami tidak sholat diomelin. Itu betul. Tidak boleh saling membiarkan. Karena kunci kesuksesan dalam rumah tangga ada pada perempuan. Mohon maaf, ada seorang ulama yang murtad. Saya tidak sebutkan namanya. Murtadnya karena apa? Karena perempuan. Ada laki-laki soleh menjadi pendosa. Laki-laki soleh menjadi pendosa karena apa? Karena perempuan.
Maka kalau perempuan itu bagus, maka yang lain akan terpengaruh. Ya. Makanya kalau ada acara tidak ada ibu-ibu, tidak ramai itu. Ya, betul ini. Kalau ada acara tidak ada ibu-ibu, tidak ramai. Siapa yang mau urus konsumsinya? Siapa yang mau urus snack-snacknya? Air minumnya? Tidak mungkin bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya datang tinggal minta kopi, minta teh. Maka tidak ada ibu-ibu, tidak ramai. Hanya saja kita perlu kembali kepada diri sendiri bahwa bermajelis taklim itu adalah wadah untuk mendapatkan ilmu agama. Wabil khusus lagi dengan bermajelis taklim kita tahu cara kembali kepada Allah. Beda orang yang memahami agama, punya ilmu, kemudian dia bermaksiat, tahu jalan kembali. Maka dosanya orang bodoh itu zambul jahili zambun wahidun. Dosanya orang bodoh itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zambul jahili zambani. 2. Tapi dosanya zambul alim wahidun. Dosanya orang berilmu itu 1. Kenapa dalam hadis Nabi SAW disampaikan dosa orang berilmu itu 1, dosa orang yang jahil, dosa orang yang bodoh itu 2? Karena orang yang berilmu itu tahu cara taubat. Maka beruntunglah kita yang mendapatkan ilmu agama, meskipun hari ini kita tidak bisa melaksanakan itu, setidaknya kita tahu bahwa seperti ini. Itu paling minimal. Paling minimal kita tahu bahwa seperti ini. Kalau hari ini kita tidak bisa laksanakan, semoga besok kita laksanakan. Setidaknya kita tahu yang bahaya itu sudah tidak tahu, tidak mau belajar dan merasa paling benar. Itu yang bahaya. Kalau kita tahu dan masih melakukan kesalahan, setidaknya suatu saat kita akan tobat dan tahu jalan kembali. Ya. Maka sucikan hati kita. Perempuan itu harus banyak amalan-amalannya. Jadi ibu-ibu itu harus banyak amaliannya. Suami keluar rumah, baca doa. Tiup dari belakang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, tiup bukan lehernya Bapak Ibu. Kalau sudah keluar rumah, baca tadi itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka ini akan menjadi doa. Suami ibu kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Suami datang ke rumah, kasih sesuatu. Kasih uang belanja misalnya. Sudah gajian, kasih ke ibu. Terima dengan tangan terbaik, menggunakan tangan kanan, membaca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma razaqtana. Maka siapa perempuan yang mengamalkan ini, maka tidak akan pernah kekurangan rezeki. Belum habis rezeki yang diberikan, ada tambahannya. Apa doanya? Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma razaqtana. Satu kali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma razaqtana. Suami keluar rumah tadi baca apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Anak sakit, jangan buru-buru ambil prestamol. Kuatkan amalia kita dulu. Maka coba baca ibu amalkan bismillah 5 namanya. Jadi bismillah itu banyak macamnya. Selama ini kita tahu bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata bismillah itu banyak sekali. Orang mau potong sapi, bismillahnya juga lain. Potong ayam, potong kambing, bismillahi Allahu Akbar. Maka kalau ada suami ibu mau potong ayam, potong kambing, tidak usah jauh-jauh panggil orang. Baca itu bismillahi Allahu Akbar. Tarik. Sudah.
Itu bismillahnya ketika kita mau memotong. Ketika kita mau dijauhkan dari sesuatu yang berbahaya. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Bismillah 5 ini dipakai kalau misalnya anak sakit. Apa itu? 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahilkafi. 4. Bismillahilmaani. 5. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Usapkan dari jidatnya ke belakang kepalanya. Kita berharap dengan keberkahan bismillah tadi itu anak yang sakit itu segera disembuhkan. Jadi dalam kondisi seperti ini itulah fungsinya amalia-amalia itu kita perhatikan. Kita tidak menafikan misalnya yang lain, tapi di dalam rumah perempuan itu harusnya pertama ketika ada sesuatu yang menimpa dalam rumahnya bersandarlah kepada Allah. Segala sesuatu yang menimpa kita, pertama yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Allah. Maka kuatkan amalan-amalan kita. Ibu-ibu sering baca Yasin Fadilah itu bagus. Bahkan kadang-kala itu kita bisa bertawassul dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Apa maksudnya bertawassul dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan? Kita ingat kebaikan yang pernah kita lakukan, baru kita berdoa kepada Allah minta apa yang kita butuhkan. Itu namanya bertawassul terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini suatu ketika dalam riwayat disampaikan ada anak muda terjebak dalam goa. Anak muda terjebak dalam goa. Saat itu tidak ada yang mampu membantunya. Akhirnya dia bersama temannya, kebetulan 3 orang dalam goa itu, berpikir kita ini bukan orang soleh. Bagaimana berdoa kalau kita bukan orang soleh? Kata temannya, coba ingat-ingat apakah kita pernah berbuat baik. Salah satu temannya mengatakan, sepertinya saya pernah melakukan kebaikan. Suatu ketika ibu saya mau minum susu. Akhirnya saya keliling carikan susu sampai di rumah ibu saya tertidur. Saya tunggu ibu saya sampai bangun. Setelah bangun saya kasih susu itu, itulah kebaikan saya. Setelah pemuda ini menyebut doa, ya Allah saya pernah melakukan kebaikan ini, tolong saya terjebak dalam goa ini. Apa yang terjadi setelah anak muda ini membaca doa itu, bertawassul dengan kebaikannya, maka terbuka. Jadi bapak ibu ini bisa bertawassul dengan amal ibadah yang kita laksanakan, atau bertawassul kepada guru-guru kita. Setiap malam Jumat ada juga yang mengajarkan bertawassul kepada 7 kakek kita ke atas. Nah, 7 kakek kita ke atas. Jadi pertama, orang yang melahirkan bapak kita. Terus yang kedua, orang yang melahirkan kakek kita. Dan seterusnya. Pertanyaan kemudian, Ustaz, saya tidak hafal namanya. Ya, kalau tidak hafal namanya gampang. Sebut saya Al-Fatihah untuk kakek pertama, Al-Fatihah untuk kakek kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi afdalnya itu adalah menyebut namanya. Kalau saya terus terang Bapak Ibu, saya baru dapat sampai 5. Jadi kakek 6, kakek 7 saya tidak dapat. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak tahu, ya sebut saja angka-angkanya tadi. Ya. Maka dengan demikian, kalau hati sudah bersih, ingatan sudah selalu tersambung dengan Allah. Kaki melangkah, ada Allah di situ. Ketika mata melihat, ada Allah di situ. Ketika tangan bergerak, ada Allah di situ. Setiap langkah ada nama Allah di situ, maka hati ini sudah tersambung.
Dan siapa yang hatinya sudah tersambung, maka dialah orang yang selamat. Salatullah ala Taha salatullah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, beruntunglah orang yang bersihkan hatinya, dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, jangan hanya wajah itu yang kita rawat. Ya. Kalau sudah bicara wajah, skincare-nya lengkap, krimnya mesti 2 macam. Krim siang, krim malam. Ada krim siang, ada krim malam. Sepertinya belum cukup. Harus ditambah lagi dengan facial wash. Cuci muka. Sudah ada cuci muka, facial wash. Rasanya belum lengkap kalau tidak ada tonernya. Ya. Ini baru bicara wajah ini. Ya. Belum ada serumnya itu. Belum bicara bulu mata, ada maskara. Wah. Belum bicara alis ini. Jadi jangan hanya wajahmu yang kau urus, urus juga hatimu. Kalau sudah bicara wajah, luar biasa, skincare-nya lengkap. Tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Bersihkanlah hatimu dengan banyak membaca istighfar. Nabi itu Bapak Ibu, orang yang jelas-jelas digaransi oleh Allah, orang yang jelas-jelas masuk surga ini Nabi. Tapi di dunia ini yang banyak istighfarnya Nabi. Yang banyak tobatnya siapa? Nabi. Bahkan termasuk amalan harian Nabi itu adalah istighfar. Kalau kita hambanya yang tidak luput dari dosa, maka tentu kita harus lebih banyak lagi istighfarnya dibandingkan Rasulullah. Ya. Kalau tidak hafal, ini ada HP-nya bagus. Tinggal buka lagu-lagu religi. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Semakin banyak menyebut ibu, hati semakin tenang, yakin dan percaya. Semakin jauh orang kepada Allah, semakin jauh orang kepada Allah, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Karena kebahagiaan Allah tidak simpan kepada apa selain dirinya. Maka siapa yang mau mendapatkan ketenangan ini, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi amalan-amalan yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah menjadi media agar kita itu menyambung hubungan dengan Allah. Orang bisa maksiat itu kenapa? Terputus dengan Allah hubungannya. Ada orang yang bisa berbohong, membohongi orang lain. Kenapa? Terputus hubungannya dengan Allah. Ada orang menzolimi orang lain. Kenapa? Terputus. Ada pedagang yang mengurangi timbangannya. Kenapa? Terputus hubungannya dengan Allah. Ada orang korupsi. Kenapa? Terputus dengan hubungannya dengan Allah. Jadi ketika hubungan kita itu tersambung kepada Allah, maka tentu kita akan terjaga. Bagaimana mungkin tidak terjaga? Kita mau bermaksiat dengan Allah, kita mau berbuat zalim kepada orang, kita ingin Allah. Setiap segala sesuatu tindakan kalau kita melakukan sesuatu dengan Allah, maka tentu tidak akan bermaksiat orang ini. Astaghfirullah Rabbal Barak
Astaghfirullah. Berapa minimalnya satu hari? Kalau Rasulullah itu 70 kali satu hari. Kalau Bapak Ibu tidak bisa banyak sebanyak Nabi, minimal selepas sholat, jangan buru-buru keluar. Selepas sholat apa yang kita baca? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu paling minimal. Mohon maaf ini banyak orang itu selepas sholat langsung berdiri keluar masjid, sandalnya sudah terbalik, sudah menghadap pulang sandalnya, motornya sudah dibalik, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri keluar masjid. Duduklah sebentar. Paling berzikir itu 5 menit. Membaca istighfar itu hanya sekian detik saja. Ditambah dengan tasbihuz zahranya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu lebih bagus lagi setelah berdoa ditambah selawatnya. Berapa selawat satu hari? Minimal 1000. Saya ulangi lagi, berapa salawat dalam sehari? Minimal 1000. Salawat terbaik adalah salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu 1000 setiap hari. Ustaz, terlalu panjang Ustaz. Terlalu panjang ya? Cari yang pendek. Salawat itu kan banyak. Ada salawat pendek sekali. Salah satu di antaranya adalah salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Masih panjang? Masih panjang? Wah, terlalu sudah ini kalau bilang salawat Jibril lu panjang. Kata ulama kita Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kalau membaca salawat yang pendek seperti ini, bukalah dengan pembuka salawat. Apa pembuka salawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu pembukanya. Jadi 1000 itu rasa-rasanya gampang, bisa dicicil. Setelah sholat subuh hajar 200. Selepas sholat duhur hajar 200. Selepas sholat asar 200. Selepas sholat maghrib 200. Selepas sholat isya 200. 1000. Jadi jangan berpikir 1000 itu mau dihabiskan sekaligus. Tapi kalau mau juga tidak jadi masalah. Karena 1000 itu tidak menghabiskan 1 jam waktu Bapak Ibu. Itu menghabiskan paling-paling 15 menit. 1000 itu. Saya ulangi lagi, paling-paling menghabiskan waktu
15 menit. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Cepat sekali. Jadi tidak ada alasan bagi kita itu untuk membentengi diri kita, untuk membentengi keluarga kita dengan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Tinggal bekal yang harus kita siapkan sebagai perempuan dalam rumah tangga itu dua. Apa itu? Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Ini berat. Sabarnya laki-laki itu beda, sabarnya perempuan beda. Laki-laki sabar itu kesabarannya diuji, dan laki-laki itu hanya bisa sabar kalau dia mendapatkan perempuan yang suka ngomel. Serius ini. Mudah-mudahan suami ibu lihat ini secara langsungnya. Dan perempuan itu akan sabar bila suaminya itu memberikan uang belanja pas-pasan. Sebab sabarnya laki-laki dan perempuan beda. Dan syukur itu, apa yang menghalangi orang syukur? Sebenarnya dua hal juga. Kenapa kita susah bersyukur? Karena terhalang oleh dua hal. Apa itu? Pertama, karena ketidakadaan yang mau dimiliki. Ya, karena ketidakadaan yang mau dimiliki. Tidak punya motor, mau punya motor. Tidak punya mobil, mau punya mobil. Tidak punya HP baru, mau HP baru. Ketidakadaan ini yang menghalangi kita syukur, menghalangi melihat alhamdulillah saya masih punya HP ini. Ketidakadaan itu yang menghalangi cara pandang kita melihat nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kita punya suami di rumah dengan penghasilan pas-pasan, itu bersyukur. Masih punya suami. Ada orang bertahun-tahun menantikan suami, tapi tidak ada yang lamar-lamar. Iya. Bersyukur punya suami. Punya anak susah betul diatur. Disuruh masuk rumah, keluar rumah. Disuruh tidur, main game. Sulit betul. Maka bersyukur karena masih punya anak. Banyak orang luar biasa sampai menghabiskan uangnya ratusan juta. Kenapa menghasilkan uang ratusan juta? Mau punya anak, bayi tabung masih gagal. Maka bersyukurlah kalau ada. Jadi ketidakadaan itu kadangkala menghalangi kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah itu. Maka bukalah hijab itu. Yang kedua yang menghalangi kita adalah menginginkan apa yang orang lain miliki. Itu repot betul ini. Menginginkan yang orang lain ingin, yang orang lain miliki, itu repot. Menghalangi juga melihat nikmat Allah ini. Karena melihat keberhasilan orang, kadangkala keberhasilan di rumah sendiri kita lupa. Padahal kalau kita bicara kebutuhan ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kebutuhan kita itu sebenarnya berapa sih? Ini kebutuhan yang sesungguhnya ya. Paling-paling satu hari itu kita cuma butuh satu kali makan, itu ibu-ibu paling butuh satu piring, ya, satu piring nasi. Kalau ada ibu-ibu di sini makan 2 piring itu sudah begini. Tapi jarang. Biasanya ibu-ibu itu makan seperduanya saja. Kalau suami ibu itu makan 2 piring ya wajar. Kalau makan 3 piring itu baru tidak wajar. Kebutuhan kita dalam satu hari itu sebenarnya berapa itu? Maka kalau ini terpenuhi, bersyukur. Di bawahnya itu juga bersyukur karena masih ada. Jadi yang menghalangi kita bersyukur yang kedua ini adalah menginginkan apa yang orang lain miliki. Itu repot.
Ya. Jadi bekal kita tadi ada dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah jadi perempuan. Ya. Ya. Karena menjadi perempuan itu ladang pahala kita banyak betul Bapak Ibu ini. Banyak betul. Bahkan perempuan itu pun ditanggung oleh laki-laki. Kalau ibu tidak sholat, suami akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau suami tidak sholat, ibu tidak diminta. Itu bedanya. Jalan tol ibu masuk surga, segala bentuk aktivitas di rumah itu jadikan sebagai ladang pahala. Maka kalau ibu memasak, jangan lupa sandarkan masakan ibu ini dengan memohon rahmat Allah. Cara memohon rahmat Allah, minta berkahnya. Cara meminta berkahnya selalu mulai dengan bismillah. Jujur Bapak Ibu ya, jujur. Siapa di sini yang memasak setiap kali memasak menghidupkan kompor bismillahirrahmanirrahim? Jujur. Siapa ketika mencuci berasnya setiap adukannya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Siapa di sini setiap kali menyajikan suaminya selalu bismillah? Siapa di sini ketika mau berhubungan sama istri bismillah? Ini sederhana Bapak Ibu, tapi ini menjadi jalan pintas untuk meraih rahmat Allah itu tadi. Ya. Yang sulit itu memang prakteknya. Ya. Maka ceramah itu mesti selalu diulang-ulang. Karena disampaikan hari ini, besok lupa. Mungkin besok ingat tapi tidak dikerjakan. Karena saya tahu ibu-ibu itu pelupa. Ya, saya tahu betul ibu-ibu itu pelupa. Buktinya apa ibu-ibu itu pelupa? Kadang-kala itu saya sering mendapatkan ini. Perempuan itu kalau lagi hamil ibu, ada namanya ngidam, menderita, aduh saya sudah tidak mau hamil lagi, aduh tidak mau, ini yang terakhir. Giliran sudah melahirkan, anaknya umur 1 tahun, hamil lagi. Ketika hamil, bilang lagi, aduh ini yang terakhir, melahirkan, hamil lagi. Ya perempuan itu pelupa. Tapi untungnya perempuan pelupa. Kalau perempuan tidak pelupa, repot ini, mungkin tidak mau punya anak 2. Ya. Maka tugas kita itu adalah mengingatkan, saling mengingatkan. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aktivitas ini sudah disandarkan oleh Allah, maka hati ibu itu tidak pernah tersiksa. Tidak pernah merasa, kok suami saya begini, kok suami saya begini, kok anak saya begini. Yang terberat adalah mengelola hati. Ya. Saya ulangi lagi, yang terberat adalah mengelola hati. Kalau Bapak Ibu sudah mampu mengelola hati ini, maka semua di dunia ini rasanya indah.
tidak pernah kesal kepada orang lain, tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau sudah terjadi ya sudah terjadi. Kenapa mampu itu? Mengelola hati. Maka cara mengelola hati adalah, saya ulangi lagi tadi ya, amalan-amalan tadi itu dipraktekkan, kemudian ditambah dengan istighfar, ditambah dengan sholawat. Tidak usah tanya kepada saya mana lebih afdol kita baca setiap hari, istighfar atau sholawat. Kata guru saya, kalau kamu ingin mandi maka bersolawatlah. Kalau kamu ingin mandi maka beristighfarlah. Kalau kamu ingin pakai parfum maka bersolawatlah. Jadi fadilahnya beda. Sucikan diri kita dengan banyak membaca istighfar. Hiasi diri kita, harumkan diri kita dengan banyak membaca solawat. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu ya, mohon izin saya rekam kita bersolawat ya. Salatullah ala yasin habibillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas saya kekhilafan dan kekeliruan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Li khamsatun utfi biha radwail hatim al mustafa wal murtada wa nahuma wa fatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Faghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jami'i awadika fid dar ikraman liman ja'altahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang kita dengarkan bersama, sekaligus dengan dituntun kita dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Kini marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon kesediaan mungkin Pak Ustadz beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia dan rombongan untuk kita foto bersama dengan ibu-ibu BKMT dan Majelis Taklim.
Mohon kesediaan ketua Majelis Taklim